matcha vanilla chiffon cake. Bahan-bahannya, pertama ada minyak sayur, kemudian tepung terigu protein rendah, lalu ada matcha powder, saya pakai merek ini ya. Penampakan warna matchanya seperti ini. Kemudian ada kuning telur dan susu cair. Juga saya memakai sedikit pewarna hijau. Di sini saya memakai yang gel. Pertama, kita mau campurkan dulu minyak sayur dan tepung terigu. Kita aduk sampai tepung terigunya itu tercampur dengan baik. Kemudian kita tambahkan susu cair. Aduk sampai tercampur dengan rata. Lalu kita memasukkan kuning telur. Aduk lagi sampai benar-benar tercampur. Dan pastikan adonannya itu rata. Ya, konsistensi adonan akan seperti ini. Sekarang kita sisihkan dan kita mau bikin meringue. Untuk meringuenya, ini ada 4 butir putih telur, kita mau tambahkan dengan lemon juice dan gula kastor. Kemudian kita akan mixer dengan kecepatan medium sampai konsistensi firm peak. Nah, ini yang dimaksud dengan firm peak. Kemudian sekarang kita mau campurkan meringue ini ke adonan kuning telur. Kita ambil dulu sepertiga bagian. Kemudian kita aduk balik menggunakan hand whisk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kita mau tuang adonan ini ke dalam mangkok yang berisi meringue. Di sini kita mau aduk balik lagi, masih menggunakan hand whisk sampai tercampur. Kemudian di akhir pengadukan kita mau tukar hand whisk ini dengan spatula supaya pengadukannya itu benar-benar rata dan mencapai dasar mangkok. Konsistensi akhir adonan harus kental ya, seperti ini. Sekarang kita mau bagi dua adonannya untuk adonan plain dan adonan matcha. Untuk setengah bagian adonan kita mau bagi dua lagi karena di sini saya mau membuat 2 warna gradasi. Nah, matcha powdernya kita campur dengan air panas sampai konsistensinya seperti ini. Kemudian kita mau masukkan setengah matcha ini ke dalam adonan yang sudah dibagi dua tadi.
Kita aduk rata. Tujuannya saya bagi menjadi dua tempat ini untuk diberi gradasi warna ya. Jadi satu dengan matcha powder saja, dan satu adonan lagi akan saya tambah dengan pewarna hijau. Nah, untuk pewarna hijaunya kita tambahkan sedikit aja ya. Di sini saya tambahkan 2 tetes. Aduk lagi sampai tercampur dengan rata. Di sini nanti akan terlihat perbedaan warna hijaunya. Nah, seperti ini. Satu agak pucat dan satunya lagi lebih hijau. Sekarang kita mau tuangkan adonan ini ke dalam loyang. Saya memakai loyang ukuran 15 cm dengan tinggi 9 cm. Kita mau tuang adonan selang-seling sampai adonan habis. Jangan lupa ya untuk sesekali meratakan dan menghentak-hentak loyang supaya air bubble yang mungkin ada di dalam adonan itu bisa hilang. Tuang adonan selang-seling sampai adonan habis semuanya. Kemudian kita mau rapikan bagian atas adonan dengan cara digoyang-goyang seperti ini supaya adonannya itu rata ya. Kemudian kita hentak-hentak lagi sampai air bubble-nya itu hilang. Kemudian kita mau panggang di suhu 170 derajat selama 10 atau 13 menit sampai berkulit seperti ini. Kemudian kita mau keluarkan dan slit. Di sini saya slit bagi 6. Tujuan slit ini supaya kuenya itu mekar dengan rapi. Nah, setelah dislit kita mau lanjut panggang lagi di suhu 130 derajat selama kurang lebih 1 jam atau sampai matang. Di sini saya pakai oven dari Signora yang series De Novo. Nah, setelah matang kita mau keluarkan dan kita hentak 1 kali, kemudian kita balik untuk didinginkan. Tunggu sampai benar-benar dingin baru kita bisa lepaskan dari loyangnya. Nah, setelah dingin kita mau lepaskan dari loyangnya dengan menggunakan tangan aja. Nah, kalau matang sempurna dia tuh nggak akan kempes ya kuenya. Sekarang kita mau keluarkan. Pertama kita mau jauhkan pinggiran kue itu dari loyang dengan cara ditekan ke dalam. Kemudian kita hentak-hentak mengelilingi loyang supaya kuenya itu benar-benar lepas. Setelah itu baru kita balik dan kita tekan bagian alasnya. Di sini kue akan terlepas dengan tidak berkulit. Nah, untuk melepaskan bagian alas cukup kita tekan-tekan aja.
Seperti biasa, untuk mempercantik tampilan kuenya, di sini saya mau tambahkan dengan hot stamp. Untuk link pembelian hot stampnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Sekarang saya akan tunjukkan bagian dalam kuenya. Untuk memotong kue, gunakan pisau yang tajam supaya hasil potongannya itu rapi. Nah, beginilah penampakan bagian dalam kuenya. Jadi di sini ada 2 warna hijau. Oke. Matcha vanilla chiffon cake sudah jadi. Semoga tutorialnya bermanfaat. Selamat mencoba, happy baking, dan good luck. See you next time.